Kalau kita mau berbuat tuh Bu, mungkin tidak untung aku, tapi ada tidak menguntungkan tidak bagi orang lain. Nah, tidak pun aku dapat, paling tidak orang lain dapat dari kebaikan yang aku lakukan. Perbuatan baik kita tuh Bu ya ngalir deh jadinya Bu. Menguntungkan anak pasti bahagia Bu, mak aku meninggal orang kehilangan macam ini. Berarti dalam Islam ini orang keras boleh, orang lembut boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Masjid Al-Manar yang saya muliakan, ibu-ibu Majelis Taklim yang semoga ibu-ibu semua senantiasa dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita kesehatan yang dengan kesehatan itu ibu gunakan untuk hadir di majelis ilmu ini, padahal di jam yang paling enak untuk tidur nih Bu ya, golek-golek depan TV, tapi ibu kesampingkan semuanya hadir di masjid ini. Semoga Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada ibu dan keluarga insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga Allah ingatkan kita selalu untuk bisa bersolawat kepada Rasulullah, sehingga nantinya Allah akan memberikan izin kepada Rasulullah memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika Umar bin Khattab menanam pohon kurma di usia yang tidak muda lagi lah. Kan orang bisa mengira-ngira ya Bu ya, pohon kurma itu berapa tahun baru menghasilkan. Jadi datang orang bertanya, untuk apa kau tanam pohon kurma ini yang belum tentu kau bisa menikmatinya? Kata Umar bin Khattab, aku akan tetap menanam pohon ini untuk kebaikan generasi di masa akan datang, karena aku pun tidak tahu siapa yang menanam pohon kurma yang aku nikmati hari ini. Jadi ketika ibu berbuat baik Bu, jangan ibu pikirkan ibu bisa menikmatinya, pikirkan generasi nanti yang menikmatinya. Ibu sekarang punya uang, suami punya rezeki, ibu kan berpikir untuk anak di masa depan, nah gitu, bukan untuk memikirkan diri kita sendiri. Tapi itu tidak ke keluarga saja, tapi kita berbuat kebaikan itu tidak pun kita nikmati, orang bisa tidak menikmatinya. Itulah sedekah jariah itu ya Bu ya, bisa dinikmati orang setelah kita yang melakukannya. Nah ini ajaran Islam yang luar biasa yang harus menjadi renungan di hati kita Bu. Kadang kan kita mau berbuat itu menguntungkan tidak untuk kita, nah, kan itu yang kita pikirkan Bu ya. Kalau rasa tidak menguntungkan, nah, banyak kerja lain lagi, ada tidak untungnya untuk kita. Apapun yang mau dilakukan, orang selalu itu ya Bu ya, ada tidak uangnya, nah, ada tidak keuntungannya untuk aku. Jadi kalau kita mau berbuat tuh Bu, mungkin tidak untung aku, tapi ada tidak menguntungkan tidak bagi orang lain. Nah, tidak pun aku dapat, paling tidak orang lain dapat dari kebaikan yang aku lakukan. Tapi habis itu janganlah ibu posting. Ini kadang sudah buat kebaikan ya Bu ya. Nah, Assalamualaikum guys, aku mau cerita. Nah, tadi kan aku habis dengar ceramah nih, kalau kita buat kebaikan nggak menguntungkan untuk kita, yang penting nguntungin untuk orang lain. Nah hari ini aku lakukan, lihat ya guys, ya, tengok pula Bu ya.
Nah, itu yang membuat habis pahala kita sekarang ini Bu, tanpa kita sadari ya Bu ya. Kadang awalnya ibu ikhlas mungkin posting tuh Bu, dapat pujian, nah itu tuh yang galau hati kita dibuatnya Bu. Ya Allah Bu, baik betul ibu ya Bu ya. Kena itu tuh Bu, memang jak gadis lagi macam ini, padahal baru mulai baru dengar, baru dicoba gitu. Terus langsung bangga gitu Bu. Jadi ini yang harus kita renungkan ya Bu ya. Ibu berbuat baik, jangan hanya memikirkan keuntungan ibu, tapi ada ndak untungnya bagi orang lain. Salah satu contoh Bu ya, saya waktu malam Ahad malam, jadi pergi takziah ke rumah ibu-ibu yang jamaah kita juga, dia meninggal dunia, Ibu Sri Rahayu namanya Bu. Jadi dulu waktu saya ngaji di An-Nur, dia terus datang kalau di aula sebelah ujung tuh Bu, untuk wali murid, bukan di Masjid An-Nur ya, di halamannya. Sering datang ngaji di Pandau, di dekat rumah dia selalu hadir. Rupanya dia dimanapun majelis taklim di Pandau tuh Bu, ikut dia semuanya. Jadi di malam itulah saya melihat Bu, sampai nutup jalan orang takziah. Itu Bu ya. Apa ndak bahagia rasa hati keluarga Bu ya, terhibur Bu. Karena dia berbuat selama ini, ketika wafat baru nampak Bu. Dan ternyata ada lagi kata orang sana kejadian 7 orang yang datang cuma Ustaz. Ada juga. Dia rajin ke masjid, sudah tuh pulang. Dia ndak mikir untuk apa aku bergaul. Kan ada orang seperti itu Bu ya. Untuk apa aku bergaul? Minta pun ndak aku sama majelis taklim ibu-ibu nih lah. Sakit pun aku BPJS. Nah, kan gitu ya Bu ya. Akhirnya pas buat acara di rumah, walaupun udah diumumkan Bu, orang ndak datang ya suka-suka orang. Ndak bisa pula kita salahkan Bu ya. Tapi kalau melihat orang seramai itu, ya Allah, anak-anaknya bahagia, suaminya bahagia, nengok orang ramai takziah sampai ditutup jalan. Biasanya orang Bu seramai-ramai takziah paling rumah yang penuh Bu kan. Rumah udah besar, halaman tertutup lah semuanya. Semua pengurus masjid, 4 masjid datang, kepala desa hadir. Ibu tuh bukan siapa-siapa, bukanlah pejabat atau apa, enggak. Hanya orang biasa, tapi keaktifan dia di majelis taklim tuh Bu. Macam ibu-ibu nih, coba lah mati besok, ramai orang di rumah ibu. Serius muka ibu saya tengok. Perbuatan baik kita tuh Bu ya ngalir deh jadinya Bu. Menguntungkan anak pasti bahagia Bu, deh mak aku meninggal, orang kehilangan macam ini ya. Aku teruskan, mak aku suka bergaul, suka ngurus majelis taklim, aku akan ngurus majelis taklim. Karena apa Bu? Ini kan kerja agama nih Bu. Ibu misalnya Ibu pergi pengajian nih Bu. Apa untungnya bagi saya ya Bu? Terasa dihargai itu Bu. Nah, kalau ada ibu-ibu lumayan ramai nih Bu, terasa kami ini dihargai. Kadang kan ada, saya tidak pernah memantang Bu, mau 5 orang pun saya tetap datang gitu. Cuma kadang ibu-ibu nih yang malu jadinya. Deh Ustaz, kami segini tidak ada masalah Bu, santai aja. Cuman lama-lama kan malu sendiri ibu-ibunya Bu. Tapi ya karena tidak sedikit ibu-ibu yang berpikir, alah kan tidak banyak orang datang, apalagi kita datang. Rupanya 300 orang yang mikir macam itu Bu. Tertinggal 5 orang lagi di masjid Bu ya. Jadi ibu datang seperti ini Bu, ilmu dapat, menghargai guru, kemudian duduk di majelis taklim didoakan oleh malaikat. Nah kebaikan yang ibu buat ini mengalir nanti ke suami, atau orang benci sama suami kita, nengok istri sering ke masjid, tidak jadi orang benci. Saya pernah membuktikan itu Bu. Ibu ini tidak tanggung baik lagi. Suami dari zaman Jepang tidak pernah sholat Bu. Udah tua bapak tu lah, tapi ibu tu rajin ke masjid. Mandang ibu tu lah Bu. Orang memandang ibu tu masih selamat suami ya, di masyarakat tu. Tapi saya dengar di daerah Pandau tu ada Ustadz 7 orang yang datang jamaah, tidak bisa dipaksa. Ibu ingat tak Rasulullah
waktu mau menjenguk Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, itu kan tokoh munafik tuh Bu, paling jahat sama Rasulullah. Begitu Rasulullah mau menjenguk dia sakit, dia mau meninggal Bu, Umar bin Khattab menahan jubah Rasulullah. Jangan jenguk orang seperti ini Rasulullah, ini orang jahat nih. Walaupun kau mintakan ampun kepada Allah, tidak akan diampuni Allah dosa orang seperti ini. Bukankah kau membaca dalam surah At-Taubah 80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, minta ampun kau Muhammad atau tidak memohonkan ampun untuk mereka, walaupun 70 kali kau minta ampun, aku tidak akan mengampuni orang-orang munafik ini. Kata Rasulullah apa Bu? Dalam ayat itu kan Allah membatasi 70 Umar, biarlah aku doakan dia 71 kali. Itulah Rasulullah lembut, Umar keras. Tapi begitu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Rasulullah memandikan, mengafani, menyolatkan, mengantar ke kubur. Pas Rasulullah berdoa Bu, turun At-Taubah 84. Allah memihak kepada Umar bin Khattab. Dilarang oleh Allah, kau tidak boleh lagi menyolatkan mereka, berdoa di kubur mereka selama-lamanya, kata Allah. Berarti dalam Islam ini orang keras boleh, orang lembut boleh. Jadi misalnya Bu, dia tidak bergaul di masyarakat, ibu-ibu, tidak boleh kita macam itu, tetaplah kita jenguk ke rumahnya. Datang Ibu, tidak, saya tidak mau. Betul atau salah dia Bu? Betul. Jadi janganlah kita keras hati betul Ibu. Tidak. Umar bin Khattab kan memang tidak mau Bu. Endaklah kak, dia tidak pernah bergaul apa? Tidak, salah rupanya Bu. Jadi Islam ini keras ada pada tempatnya, lembut ada pada tempatnya. Jadi tidak bisa juga kita, tidak boleh kita berdendam tuh Bu. Memang tidak bisa. Kalau orang-orang yang memang seperti itu yang risiko. Saya pernah Bu ya, dia memang sholat, cuman itulah tidak mau berbaur dengan masyarakat. Jadi pas dia buat acara itu habis zuhur makan-makan. Biasa kan yang namanya makan-makan nih Bu, siapa orang tidak mau Bu? Saya berdua sama almarhum bapak saya yang datang, bayangkan sama Ibu, kursi dah banyak Bu. Memang tidak mau, orang masjid tidak mau. Rupanya tidak salah tindakan mereka gitu. Nah jadi kita buat baik Bu, akan mengalir kebaikan itu kepada generasi selanjutnya. Ibu rajin ngaji seperti ini Bu ya, akhirnya anak Ibu akan terus bergaul nanti dengan masyarakat. Mau pula dia terus ke masjid, berbuah dia jadinya. Jadi kebaikan yang Ibu buat bukan menguntungkan diri Ibu, akan menguntungkan generasi selanjutnya insyaallah. Nah kemudian Bu, adalah status di Facebook, marilah kita bersedekah, sedekah bisa menolak bala, sedekah bisa memancing rezeki, kemudian sedekah itu menghindarkan diri dari kematian yang buruk, sedekah itu bisa untuk menghindarkan kita dari penyakit, menghindarkan dari musibah. Jadi sebetulnya Bu ya, kalau kita mau introspeksi diri lah, kan tidak mungkin Rasulullah akan berbohong ya Bu ya. Sedekah bisa mancing rezeki, sedekah bisa menyembuhkan penyakit, sedekah menolak bala, sedekah menangkal musibah. Nah, jadi kalau kita dapat semua itu Bu, musibah, sakit, introspeksi diri aja. Mana tahu sedekah kita tidak mencapai kuota yang harus dikeluarkan. Dia itu aja Bu, saya ambil contoh ya Bu ya, ke diri saya pribadi. Ini karena bukan kebaikan, saya boleh menceritakan, ini keburukan diri saya nih Bu. Saya selama ini menganggap saya itu rajin sedekah, suka membantu orang, memberi keluarga. Jadi waktu saya mau jual mobil Swift yang sering saya bawa dulu Bu, yang warna merah, karena saya mau ganti mobil, disebabkan apa? Mobil itu susah untuk dibawa keluar kota, dan anehnya waktu itu Bu, tiap sebentar rusak. Saya tidak curiga dengan sedekah saya Bu, saya nganggap saya rajin sedekah, merasa ya Bu ya, merasa rajin sedekah. Waktu saya sudah beli mobil ini, tentu mau saya jual mobil itu Bu, tidak laku-laku Bu.
Di manalah kenanya nih ya? Yang rusak-rusak sudah saya perbaiki, banyaklah habis duit untuk mobil tuh Bu. Saya titip ke showroom kawan saya, aki baru malah hilang jadi aki lama. Kenapa Allah izinkan orang nipu saya? Kenapa Allah izinkan orang tidak jual? Di situ saya merenung Bu. Saya mungkin banyak sedekah tapi belum mencapai kuota dengan pendapatan saya. Kita harus mikir ke situ tuh Bu. Kita banyak sedekah, tapi rata-rata lebih banyak untuk kita pribadi kita habiskan Bu, daripada kita sedekah. Saya pikir-pikir Bu, oh iya ya, mungkin tidak mencapai kuota sedekah saya ini. Akhirnya pendapatan saya 10% saya niatkan untuk Allah. Jadi mulai itu Bu, dapat misalnya saya ceramah 10%, saya pindahkan cepat 10%. Ternyata lumayan jumlahnya Bu, dan tidak pernah saya mengeluarkan segitu gitu. Nah sejak saat itu Bu, misalnya saya kemana gitu Bu ya, nampak orang yang layak untuk kasih. Saya mikir gini, untuk apa saya pelit? Yang saya kasih kan uang Allah, bukan uang saya. Kan uang Allah. Saya anggap itu zakat pertanian Bu. Zakat pertanian kan 10% sekali panen. Nah kami ini kan langsung nerimanya Bu, bukan bulanan. Habis saya ceramah, ibu titipkan amplop. Datang nanti ceramah lagi, titipkan amplop. Kalau dipikir-pikir besar kan Bu, lumayan kan Bu. Nah memang saya keluarkan tapi belum imbang dengan pendapatan. Nah mulai itu Bu, udah sampai udah capek saya balas WA orang Bu, udah mau jadi-jadi, enggak jadi, udah mau jadi-jadi. Tapi begitu sudah mencapai kuota dia Bu, sedekah itu, situ terbuktinya. Datang WA, saya lagi makan, padahal udah malas melayani Bu, saking udah inilah Bu, udah malas gitu melayani. Sekali ini orang WA-nya langsung nawar Bu, bisa enggak mobilnya segini, tanpa ada lihat barangnya bagus atau enggak. Ditawar, langsung saya bilang tidak bisa, sudah net. Tolong share lokasinya Bang, kata dia. Saya share lokasi, udah malas-malas aja tuh Bu, nyantai aja saya makan di sup yang dekat Rumbai, yang dekat tikungan tuh Bu. Ngendorse lah saya sekali ini, ada sup enak situ. Bukan di sup tunjang pertama, kalau kita di bundaran Rumbai belok kiri itu Bu, ada soto Padang, di sebelah soto Padang itu ada sup enak sup ya. Kapan-kapan saya traktir lah Ibu ya. Nah kemudian Bu, tahu-tahu karena saya nyantai, dia rupa udah sampai Bu ke tempat saya. Saya udah di tempat Bang, udah nengok nih mobilnya. Waduh, dia tuh kejar-kejar saya pulang Bu. Udah sampai di rumah, disuruhnya ngitung duit, minta kunci, langsung cabut. 2 menit proses cuman Bu. Jadi apa yang membuat kita sulit? Kita introspeksi diri aja. Kita kan selama ini itu Bu ya, nganggap aku udah rajin sedekah, rupanya habis untuk merenov rumah, ngansur mobil, ngansur iPhone, ngansur beli mainan anak-anak, royal semuanya Bu. Yang untuk jalan Allah nih Bu, misal Ibu pergi pengajian macam ini, jangan 2.000 kepanjang aja Bu, parkir aja udah 3.000 Bu, malu kita. Paling tidak Bu, sempat Ibu berani nih ya, tapi kalau yang mampu nih, asal pergi pengajian masuk 50.000, dia kembalikan ke Ibu balik Bu. Maksudnya itu apa? Dikembalikan ke Ibu balik itu untuk pelayanan Ibu. Misalnya habis pengajian makan rendang, enak-enak buat Bu makanan. Sudah tuh santunan kepada jamaah yang tidak mampu, dibelikan sembako tuh betul-betul cukup Bu, jangan telur 2, minyak 1 kilo, gula 1/4, teh 1, nggak ada, penuh-penuh aja Bu, telur sepapan, indomie sekardus apa. Jadi uang Ibu dikembalikan lagi ke umat, bukanlah jauh-jauh ke ibu-ibu aja. Siapa yang ibu-ibu dekat sini cek sekali nyumbang, itu Bu terasa nanti perubahannya Bu. Ini asal dihitung depan saya kan kadang Bu sambil kotak berjalan, nanti tuh ibu-ibu nih ngitung Bu, saya tutup mata saya sebelah 2.000,
5.000 tuh doa datang nolak panjang nanti tuh Bu. Dan 5.000 niatnya banyak Bu, sembuh dari penyakit, dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki, mana cukup Bu. Jadi saya udah kena di situ. Saya merasa sedekah saya udah banyak, ternyata lebih besar harusnya dari itu gitu Bu. Kita aja merasa gitu Bu ya, merasa udah banyak, ternyata belum. Nah, kemudian adalah komen di Facebook tuh Bu, memang sedekah tuh memurahkan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghindari musibah, tapi kita aja hidup kekurangan, gimana kita mau sedekah? Nah ini lagi Bu, tidak selamanya sedekah dalam bentuk uang. Bagi yang tidak mampu di antara ibu-ibu, jangan khawatir. Ini pernah ditanyakan kepada sahabat kepada Rasulullah, habis pahala diborong oleh orang kaya ya Rasulullah. Kenapa? Kami sholat, orang kaya juga sholat, sama sholatnya. Kami puasa, orang kaya puasa, sama puasanya. Kami ngaji, orang kaya ngaji, sama. Tapi begitu orang kaya bersedekah, kami tidak mampu untuk sedekah. Orang kaya berhaji, kami tidak mampu naik haji. Tentu surga kami nanti berbeda ya Rasulullah. Kata Rasulullah, untuk orang-orang yang tidak mampu, kalian bertasbih sama dengan sedekah. Ya habis sholat Bu, subhanallah 33 kali, dah sedekah sama nilainya sedekah orang kaya kepada orang miskin. Mengucapkan alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, nilainya sama sedekah. Jadi kalau kita tidak mampu sedekah dalam bentuk uang, sabar-sabar duduk di masjid habis sholat, baca zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu 33 kali, sama nilainya dengan sedekah orang kaya kepada orang miskin. Kemudian apa lagi Bu? Mengangkatkan beban orang yang berat, sama dengan sedekah. Ibu tidak bisa menyumbang kalau ada pengajian, tapi ibu aktif nolong pengurus, karena nih duit tidak bisa nih, duit tidak bisa, tolong dengan tenaga. Aktifkanlah tenaga kita itu. Apa disuruh, ini yang bisa aku, cuman duit tidak bisa. Dah pakai tenaga aja lah, apa suruh-suruh Bu. Bagaimana, apa ibu mau ketua, kita ikut. Ada masak-masak di rumah orang, kita nolong, tapi jangan diharap dibungkuskan rendang Bu. Janganlah diharap itu. Ini sambil mengacau rendang tuh Bu, Kak ada untuk kita nanti nih Kak. Itu yang dipikirkannya dulu Bu. Kadang rendang tuh habis di kuali Bu, bukan habis dihidangkan. Jadi nampak anaknya, dibungkusnya Bu, bawa saya kasih bapak. Habis rendang yang itu tuh 5 orang Bu, kali 5 bungkus Bu, berapa kilo kira-kira tuh Bu kan. Nah jadi ini yang harus kita yang tidak mampu ternyata bisa juga sedekah. Oh tidak bisa dengan tenaga, kata Rasulullah, wajah aja cerah-cerahkan, suka senyum sama orang, ramah sama orang. Tidak juga wajah. Ibu rupanya cerdas orangnya Bu, ibu sedekah pikiran ibu. Jadi Bu, orang yang hebat itu selalu berpikir, misalnya gini nih Bu, gimana pengajian kita nih supaya rame, apa yang harus kita lakukan? Nah nanti ibu keliling, gimana ya, kok bisa pengajian di sana tuh rame, apa sih rahasianya? Nah ibu lihat, kalau saya perhatikan ya Bu ya, kalau pengajian yang ibu lakukan bermanfaat untuk ibu kembali, itu rata-rata rame Bu. Uang yang terkumpul jangan disimpan, habiskan balik. Ibu buat makan enak-enak, kan dari ibu untuk ibu tibanya tuh Bu ya. Kalau sama-sama kan tidak berat rasanya tuh. Ibu tidak percaya pengaruh makan tuh dahsyat ya Bu ya. Waktu saya kan jadwal saya di Pandau itu Bu, di Masjid Raya Itidalul Ummah itu Ahad pertama setiap bulan. Ya misalnya Ahad ini nanti nih Bu ya, jamaahnya udah rame, jamaah itu udah rame Bu, walaupun hanya makan lontong rame. Jadi saya bilang lah Bu, kasih orang makanan yang jarang dia jumpa di rumah. Salah satu contoh gulai kambing. Kambing itu ada paket,
yang udah dimasak 1,6, 2 juta, 2.500.000, kalau di box sekian juta harganya. Kita coba pesona itu, karena saya ingat Bu, Masjid Al-Fatah Minas buat gulai kambing, dia telepon saya, Ustadz habis ceramah subuh Ahad, habis itu pergi ke Minas ya Ustadz, ya kami bikin gulai kambing. Ibu tahu enggak biaya perjalanan ke sana lumayan jauh kan Bu? Berangkat saya loh Bu. Bukan masalah kambing bisa beli cincang kambing Bu, berapa 40.000 cuman di Teragung. Cuman entah mengapa lain pesona mengundang tuh Bu ya. Padahal biaya ke sana minyak habis lebih daripada itu Bu ya. Cuman mau kami datang Bu. Nah waktu itu akhirnya ibu-ibu sana, oke Ustadz, kami Ahad subuh ini buat gulai kambing. Ibu kan tahu Ahad pertama November itu hujan selebat-lebatnya Bu. Selebat-lebat tuh hujan Bu, selebat itu pula jamaah datang. Sama lebatnya sama hujan tuh Bu. Bertani tanding, rame masjid tuh Bu, gulai kambing. Nah itu Bu ya, mereka dengar kajian walaupun ada yang tegini Bu ya, ada penting oke lah, ramai. Nah itu ibu yang berpikir sendiri Bu, buat hal-hal yang bermanfaat untuk kembali lagi ke jamaah. Orang kalau sesuatu itu Bu menguntungkan bagi diri dia, menguntungkan bagi keluarga dia pasti akan ikut. Semenjak ikut pengajian di sana, sakit-sakit keluarga awak dulu 100 sebulan, sekarang 1 juta sekali datang. Kan naik darah orang tuh Bu ya. Kan kita selalu gini Bu ya, tuan rumah jangan dipandang dari nilainya. Di mana enggak terpandang nilainya Bu, 100 gitu kan Bu ya. Tapi kalau sempat sekali kunjungi sakit 1 juta, ramai pengajian tuh Bu, enak gaji situ. Sekali datang 1 juta, kalau meninggal 2.500.000. Terus aku udah doakan suami aku mati sekarang nih ya. Pertama sakit dulu, sakit dapat 1 juta kan, habis itu doakan meninggal lagi ya, biar dapat 2.500.000. Ngapa kakak doakan suami kakak meninggal, kakak ada guna di rumah? Aku yang azab dibuatnya. Ini contoh misalnya Bu ya. Ini kan awal-awalnya dulu ibu sepi nih Bu. Cuma berapa orang dulu ya, ingat saya Bu ya, mungkin udah bagus program nih dibuat pengurus, mulai ramai. Alhamdulillah lah Bu, nampak perkembangannya itu Bu. Semangat lah Bu pengurusnya ya, berpikir terus gimana supaya ramai. Kadang ada Bu dibuatnya cara apa? Arisan, ya Bu ya, arisan. Karena peraturannya kalau nama keluar tapi tidak datang, tidak terima, masalah datang. Itu bagus juga tuh Bu, paksa-paksa lah orang untuk kebaikan ini. Kadang-kadang la ikraha fiddin, tapi tidak ada pemaksaan dalam Islam. Iya, kalau untuk agama lain tidak boleh kita paksa. Untuk agama kita sendiri kita yang maksa gitu Bu ya. Gimana supaya orang mau datang? Dulu waktu dibuat pengajian zuhur di Masjid Nurul Iman Bu, banyak juga jamaah protes tuh, banyak guna duit lain lagi. Sibuk pengajiannya tiap hari, sibuk pengajian tiap hari. Padahal pengajian itu bukan uang masjid. Ada 8 orang donatur Bu, orang-orang kaya. Mereka itulah yang membiayai pengajian itu. Jadi Ibu kan bisa juga buat kayak gitu. Mana ada orang kaya, Pak, ikutlah Pak, biayai pengajian kami, 1 kali pengajian segini, 4 segini cuman sebulan. Mau Bapak nanggung enggak? Daman tuh Bu uang untuk dakwahnya. Enggak mikir Ibu lagi loh, enggak rusak kasih Bu. Waktu kami bikin pengajian dulu gitu Bu, orang kaya 8 orang. Mau enggak Pak nanggung kajian tiap hari kecuali hari Jumat? Jumat cuma asar aja. Berarti 1 kali berapa saat? Satu zuhur sama asar, berarti 2 kali. 2, 4, 8, berapa juta 1 bulan? Sekitar 17 juta. Rembukan dia 8 orang Bu. Aman gosip dari masyarakat karena bukan uang masjid. Lama-lama sekarang Bu justru tidak ada pengajian. Mana ustadznya kok tidak datang? Lama-lama jadi kebutuhan Bu. Awalnya orang kan tidak suka gitu ya Bu ya. Lama-lama jadi kebutuhan rupanya ceramah nih Bu. Sikit banyak kena dia, sikit banyak kena dia. Lama-lama jadi kebutuhan. Itu tiap hari itu Bu, zuhur asar, kecuali Jumat. Masjid Nurul Yakin di apa itu Bu ya, itu setiap malam non-stop. Jadi ketika kita mau bergerak Bu, orang kaya nih kadang kan dia bingung juga mau dikemanakan lah duit aku nih ya. Ada pengajian, biaya aja pengajian kami ini Pak, kami sekian sebulan. Mana tahu nanti ada donatur, ada enggak mau yang nyumbang makan setiap kami Jumat Jumat sore kami ceramah makan-makan, ada enggak yang mau?
Ada rata-rata Bu, kalau kita ulik-ulik lah nyarinya Bu ya dapat tuh. Karena banyak orang seperti itu aja Bu, jelas nampak kemana perginya gitu Bu. Macam Masjid Jogokarian tuh saya sangka Bu jamaah nyumbang duit kota infak Bu untuk membiayai makan setiap subuh, untuk menyantuni orang miskin, anak yatim. Lupa ndak 3 orang cuman Bu. Tahu orang kaya apalah yang 3 orang tuh Bu. Pokoknya berapa ratus juta pun pengurus butuh minta sama saya. Itulah tibanya Bu ya. Jadi kenapa orang berani seperti itu Bu? Karena mereka sudah merasakan nikmatnya bersedekah. Kalau orang belum mikir dia Bu, banyak pengeluaran lain lagi, itulah mau dibuang-buang duit macam itu. Kan ada yang berpikir seperti itu. Nah kemudian Bu ya, jadi udah tahu kita Bu, sedekah ternyata tidak hanya dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, ide-ide Bu yang baik keluarkan. Macam orang apa kita Bu, orang jual barang harian. Saya nanya ke orang jual barang harian, Pak, kenapa kedai Bapak maju? Apa minta orang catat? Besok kita beli, kita adakan. Jadi pendapat orang ini terima Bu, catat. Ibu ini maunya apa? Ibu ini maunya apa? Nanti disaring gitu Bu ya. Kadang ada ide-ide bagus Bu yang tidak keluar dari kepala kita, tapi ada di kepala orang. Nah ini Bu. Kemudian apalagi sedekah yang paling dahsyat itu Bu ya, membuat perasaan orang tenang, membuat perasaan orang bahagia, santai. Itu Bu salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi jangan hanya kita ngandalin duit. Maka kata Rasulullah ini apa Bu di hadis yang lain, jangan kalian pergauli manusia hanya dengan hartamu saja. Pergaulah mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Hanya ngasih duit aja Bu, orang hormat di depan aja jadinya kan Bu ya. Misal cara ngasih duit Bu, kami ada butuh untuk pengajian nih Bu. Nih pum di depan Ibu dilemparnya Bu. Ibu terima, tapi kan sakit juga hati dibuatnya Bu ya. Mentang-mentang Bu duit lain lah sombongnya. Sudah tuh hadir dia ke pengajian nih Bu, sejadahnya harus beda. Wah tuh Ibu tuh mau datang. Wah ini itu Bu ya. Sibuk lah Ibu itu ya Bu, itu enggak bagus kayak gitu ya Bu ya. Kadang kita tuh Bu ya, kalau orang kaya-kaya betul tuh Bu, saya pernah diundang ke perusahaan Bu, tidak tahu saya yang mana bosnya Bu. Dia duduknya di bawah Bu sama karyawannya. Tidak nyangka saya bapak tuh bosnya. Rupanya dia bosnya Bu kan. Itu tuh yang bagus, nyatu dia Bu. Kadang-kadang kan ada berbeda gitu ya Bu ya. Misal disuruhnya orang datang, ibu-ibu kita wirid permata besok pakai seragam kita yang pink ya Bu ya. Oke. Dia pakai merah Bu, duduk di tengah lah dia Bu. Udah dia bilang pink Bu ya, dia pakai merah. Dia ingin beda biar tahu orang dia siapa gitu ya Bu ya. Aduh. Nah kemudian Bu, contoh nih Bu, ini bukan dari orang muslim malahan. Dulu ada kejadian pesawat Egypt Air 707-400 Egypt Air, itu pilotnya pilot senior Bu, namanya John McConnor. Jadi waktu udah naik pesawat nih Bu, rupanya mesin sebelah kiri mati. Itu bergoncang pesawat tuh. Datang kopilot nih, cuaca enggak buruk Pak, kenapa kok pesawat goncangannya tinggi? Ini biasa, turbulen biasa saja, kamu tenang aja. Sudah itu diumumkannya ke penumpang, Bapak Ibu dengan pilot John McConnor, cuaca lumayan buruk, tapi semua jangan khawatir karena ini sudah biasa terjadi di penerbangan dan kita akan sampai ke tujuan dengan selamat dan Tuhan akan bersama kita. Itu sangka orang biasa aja nih. Nah, kan enak Bu ya, ada yang santai walaupun bergoncang-goncang tidak ada rasa takut karena dia santai ngomongnya Bu, dia kasih rasa tenang. Akhirnya kopilot nengok ke panel Bu, baru terkejut kopilotnya, Kapten, mesin mati ya. Iya, lebih baik kasih tahu ke penumpang biar mereka bersiap-siap kalau ada kemungkinan buruk terjadi. Hey, tugas kita mengantarkan penumpang dengan selamat, bukan untuk memberikan rasa takut kepada mereka. Kalau kau takut, tidak usah terima pekerjaan ini dulu. Udah jelas ini risikonya tinggi.
Diumumkan balik Bu, karena cuaca bertambah buruk dan pesawat masih dalam kendali kami, boleh dipasang sabuk pengamannya. Jadi orang tidak takut juga nih Bu, padahal udah ngeri goncangan pesawat Bu. Pramugari sebetulnya udah lain hatinya Bu, tapi karena nengok pilotnya tenang, dia bisa lah nenangkan orang. Setelah itu mulai goncangan bertambah kuat. Supaya lebih nyaman dipakai pelampungnya. Nah, diumumkan ya Bu, supaya lebih nyaman pakai pelampung, oksigen akan turun supaya kita lapang bernapas pakai oksigen. Tambah kuat Bu, tapi tidak ada satupun penumpang yang takut. Tidak ada yang menjerit. Karena apa? Tadi pilot memberikan instruksi ketenangan. Kok pilotnya bilang, kapten jujur saja, jangan. Akhirnya baru terdengar bunyi kuat. Wah! Tapi Ibu tahu, karena dia memberikan amalan yang tinggi Bu, walaupun bukan seorang muslim Bu, mendarat di lembah pesawat itu rupanya. Tidak ada satupun penumpang yang tahu. Pesawat turun di lembah, dan hebatnya apa Bu? Semua penumpang selamat. Itu satu-satunya kecelakaan pesawat rasa-rasanya yang jatuh dari ketinggian selamat Bu. Dan posisi John McConnor meninggal dalam keadaan memegang kendali pesawat itu Bu. Dia sendiri yang mati, semuanya hidup. Semuanya selamat Bu. Jadi kita tuh jangan pencemas, berikan orang ketenangan, santai ya Bu ya, sabarkan orang. Ini pemanik Bu, lupa aja menjemput anak, kasak kusuk dia, oh dia matilah akunya. Ngapa Bu? Anak udah pulang, tidak ada yang menjemput deh, sangka apa pula Bu ya, nengok cemasnya itu. Berikan ketenangan, itu merupakan sedekah Bu. Kalau kita tenang, bisa menenangkan orang sedang khawatir, kita tenangkan. Ternyata itu amalan yang sangat mulia dalam Islam ini, dan itu bagian dari sedekah yang terbaik juga Bu. Jadi ternyata dalam Islam ini sedekah bukan hanya uang. Nah juga Bu, yang terjadi di Cisayung, Tasikmalaya, kampung Cisayung itu Bu, kampung yang sangat susah air, payah air Bu. Jadi petani itu kadang letih menanam, air jarang, hujan pun jarang di sana. Jadi banyak padi itu yang tidak menghasilkan. Akhirnya ada namanya Maeroh, bukan Maerot ya Bu ya. Maeroh inilah dia berpikir Bu, bagaimana supaya air sampai ke desa, sementara sungai dihalangi oleh bukit cadas setinggi 50 meter. Akhirnya ngomong dia ke anak-anaknya, "Mak ada gagasan." Apa tuh Nak? Kita alirkan air ke desa kita nih. Caranya gimana? Kita gali bukit nih 50 meter. Awalnya anak ragu Bu, 50 meter batu yang mau digali Bu, mau dibuat saluran. Akhirnya diyakinkannya anak-anak, kita pasti bisa. Dijualnya lah perhiasan dia Bu, dibelinya lah 20 pahat, 20 pelincung, 20 martil sama cangkul, pakai duit pribadi. Bayangkan perempuan tua bergelantungan di atas bukit pakai tali rotan Bu, memukul sedikit demi sedikit di pahatnya bukit itu. Apa yang dilakukan masyarakatnya Bu? Mengetawakannya, mengejeknya. Nah, itulah kadang Bu ya, perbuatan baik belum tentu baik menurut orang lagi Bu. Jadi jangan bawa keperasaan ya Bu ya. Kalau Ibu buat baik dibilang orang ala ria tuh, ala sok-sok tuh, jangan masuk-masuk hati Bu, biasa aja tuh. Maeroh nih tujuannya baik Bu, diketawakan sama masyarakat Bu. Masa bukit batu tuh mau diapain? Bertiga dia sama anak-anak Ibu, anak 3 orang dia 1. Dia terus dipecah-pecahkannya. Rupanya jebol Bu. Bisa dia membuat saluran itu dengan kesabaran dia. Apakah dia berhenti? Enggak Bu, mau digalinya 8 bukit supaya bisa bermanfaat untuk daerah lain. Nah yang pas 8 bukit itu baru ditolong oleh masyarakat. Jadi masyarakat nih Bu, kadang butuh kita sukses baru mereka percaya. Jadi udah berhasil ide kita tuh Bu, tampung ide orang, bagaimana supaya pengajian kita ini bisa maju, tampung. Buat polling di WhatsApp grup gitu ya Bu ya. Banyak nanti pendapat orang tuh Bu. Saring. Akhirnya kita buat ide itu. Sebelum berhasil, pastilah cemeh yang terdapat, hinaan, makian. Tapi setelah sukses baru nanti banyak orang yang di belakang kita Bu. Nah,
Mudah-mudahan ini bisa membuat hati kita ini mau untuk bersedekah dalam bentuk apapun yang kita bisa, tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk ide, pikiran, wajah yang berseri-seri, menolong orang, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa merenungkan bahwa bersedekah itu bisa membuat segalanya akan menjadi mudah. Sampai di sini Ibu, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak kita tutup. 5, 4, 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal lafat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma anqulna minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal 'adzabi ilal rahmah wa minadz dzunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khaufi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minadz zulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.